Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya yang mengikuti kajian rutinan Sabtu malam Ahad di Pondok Uripe Allah ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di malam yang indah ini dengan menggembahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema di malam ini adalah membongkar roh, membongkar rahasia roh yang selama ini roh itu gaib. Bagaimana mungkin kita bisa membongkar rohnya Allah, sedangkan kepada roh diri kita sendiri saja kita belum kenal? Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan ruhullah, sementara dengan roh kita sendiri saja kita selama ini tak pernah jumpa? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan rohnya Allah, sementara selama ini kita tak mampu menyaksikan roh kita sendiri? Bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya dan sebagainya. Seolah-olah kita selama ini hanya mengenal di balik roh itu sendiri, seolah-olah kita hanya mengenal diri kita sendiri daripada roh yang menghidupi kita selama ini. Jadi untuk mengenali roh siapa sih yang hidup ini, untuk mengenali roh siapa sih yang mewujudkan badan ini, untuk mengenali roh siapa sih
yang memberikan kekuasaan sejak bangun tidur sampai tidur lagi selama ini. Kita saja selama ini buta akan itu. Kepada diri kita sendiri saja itu loh kita tidak kenal, apalagi mengenal Allah sang pencipta diri kita. Jadi di dalam makalah, man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, apa yang harus dikenal pada dirinya. Dulu sebelum 50 tahun yang lalu, Anda usia berapa? Dulu kita gaib. Mengenal diri manusianya yang bagaimana? Dulu kita tak ada. Dulu kita tak nyata. Yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa hanya Allah saja sebelum kita diwujudkan, sebelum kita diciptakan, sebelum kita diadakan di bumi ini. Itulah yang disebut man arafa nafsahu. Jadi man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, yang duduk semestinya berada pada sifat muhalnya Allah. Tidak seperti selama ini. Selama ini kita duduk di dalam sifat-sifat wajibnya Allah, seolah-olah seluruh sifat wajibnya Allah itu kita yang punya. Akan tetapi man arafa nafsahu itu barang siapa tahu, mengenal dirinya, bahwa dirinya lah yang harus, yang wajib duduk di dalam sifat-sifat muhalnya Allah, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Allah sebagai Tuhan pencipta manusianya, bila saja manusianya mau duduk di dalam sifat-sifat sejati manusianya. Apa sih sifat sejati manusianya? Agar kita bisa mengenal siapa diriku. Sifat sejati manusianya adalah lawannya sifat wajibnya Allah, yakni wujud. Wajib bagi Allah itu ada. Akan tetapi makna sejati diri manusia itu berada di dalam kebalikan sifat Allah, yakni Adam. Tidak ada. Gaib. Berarti yang ada itu siapa? Berarti yang tidak ada itu siapa? Berarti siapa yang ada itu selama ini kan seolah-olah hanya manusia kita yang merasa ada. Dan seolah-olah Allah Adam bagi kita. Dan seolah-olah Allah gaib bagi kita. Dan seolah-olah Allah tidak nyata bagi kita selama ini. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini tidak tahu diri kita sendiri. Tidak mengenal hakikat diri sejati manusia kita sendiri. Mana mungkin kita bisa mengenali roh yang menghidupi diri kita. Maka dari itu malam ini kita bongkar bersama, siapa sih roh itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita beranjak membongkar tentang roh, maknanya kita harus wajib mengundurkan diri dulu dari kerajaan-kerajaan Allah ini. Wajib kita mengalah keberadaan kita daripada Allah. Maknanya relakan, ridhokan, masuklah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ketika kau persembahkan dirimu hanya miliknya Allah, yaitu persyaratan agar kita tahu, agar kita bisa membongkar roh itu siapa. Akan tetapi bila kita masih kafirin di sisi Allah,
Akan tetapi bila manusianya yang masih merasa wujud, manusianya yang masih merasa hidup, manusianya yang masih merasa berkuasa atas dirinya, selamanya mung bahas-bahasan wae. Selamanya kita tak akan pernah mengenal Tuhan, apalagi masuk agama Tuhan yang wujud masih manusianya. Tentunya yang diikuti hanyalah agama-agama hawa nafsunya sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.